Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Suwanagiri, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Berikut kami sampaikan video terkait evaluasi pelaksanaan SOP, evaluasi penyelenggaraan pengawasan pekerjaan fisik konstruksi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan terkait perizinan Rumija atau IPPBJ. Kemudian terakhir adalah video terkait sosialisasi anti korupsi di lingkungan Dinas Bina Marga. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk persyaratan portofolio Jafung Ahli Madya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan terkait evaluasi terkait konsultan pengawas dan pengawasan secara umum terkait pelaksanaan konstruksi di DBMPR pada tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui Pak, bahwa pagu anggaran yang dialokasikan untuk konsultan pengawas adalah 28,8 miliar untuk 20 paket konsultan pengawasan konstruksi. Dan pagu anggaran untuk pekerjaan konstruksi adalah 636,654 miliar untuk 59 paket pekerjaan konstruksi. Jadi 20 paket konsultan pengawasan mengawasi 59 paket pekerjaan konstruksi dengan kumulatif panjang 231 km jalan dan 13 jembatan. Nah ini masih ada yang belum terakomodir Pak. Jadi untuk 58 paket rehabilitasi jalan yang berupa DPT itu yang kecil-kecil itu memang belum terakomodir dalam konsultan pengawas. Karena keterbatasan anggaran ini Pak. Kemudian ada beberapa kendala terkait pelaksanaan tahun 2024 kemarin, di mana pelaksanaan fisik konstruksi berjalan lebih dahulu. Karena proses seleksi konsultan memakan waktu cukup lama, karena ada proses prakualifikasi dan juga seleksi yang memakan waktu kurang lebih 3 bulan, sehingga perlu ada direksi teknis untuk menggantikan para konsultan untuk sementara. Kemudian ada juga beberapa paket yang konstruksinya terlambat dari jadwal. Jadi setelah keterlambatan ini tidak ada pengawasan, karena kontrak pengawasan sesuai anggaran yang ada hanya sampai dengan sesuai jadwal THO. Kemudian juga terkait kinerja Pak, kita masih mendapat masukan dari teman-teman PPK Fisik di lapangan bahwa kinerja konsultan kita ini perlu ditingkatkan. Jadi mungkin rencana tahun 2025 ini kita akan melaksanakan semacam refreshing course dengan kerjasama dengan HPJI, dengan konsultan. Itu kolaborasi antara HPJI dengan konsultan pengawas. Mungkin nanti setelah berkontrak kita minta waktu untuk 1-2 sampai maksimum 3 hari untuk melakukan refreshing course ini. Itu mungkin Pak terkait evaluasi pengawasan ya. Oke baik, terima kasih. Saya coba komentar dikit. Masalahnya udah ketahuan ya, seperti kayak gimana. Pertama adalah masalah timeline, masalah rencana pelaksanaan lah begitu ya. Bagaimana begitu pentingnya, kita paham betul begitu pentingnya mitra kita yaitu konsultan pengawasan begitu penting. Seringkali atau beberapa kali waktu ke belakang pekerjaan fisik di lapangan ini tidak linear dengan rencana pekerjaan konsultan dan sebagainya. Poinnya adalah dimungkinkan nggak nanti ke depan itu pra DPA dalamnya konsultan satu. Yang kedua,
bagaimana untuk meningkatkan kinerja saya pikir itu menjadi sangat penting sekali. Jadi peran dari konsultan pengawas itu menjadi dominan sebetulnya. Bagaimana kita memastikan semua pekerjaan itu dari berbagai macam aspek itu sesuai dengan dokumen kontrak kira-kira gitu ya. Nah ini peningkatan kinerja atau performa dari konsultan itu menjadi penting sekali. Coba komunikasikan dari dalam jasa konstruksi ya, yang ada refreshment course lah kita katakan. Dan ketiga, bila mana terjadi ada gap antara rencana pekerjaan fisik ya, waktu pekerjaan fisik dan pekerjaan konsultan, berarti kan mau tidak mau menggunakan direksi teknis. Nah, oke lah 2024, 2025 ini kalau bisa itu dimitigasi tidak sampai yang terjadi seperti itu. Kalaupun dia tentunya direksi teknis harus kita tingkatkan pengetahuan terhadap peran dan fungsi konsultan pengawas gitu, karena diisilah oleh mereka. Ya, jadi konsultan tidak ada, belum ada gitu kan, kemudian diisi dulu oleh direksi teknis lah yang menggantikan peran konsultan pengawas. Ini juga ada sebuah persoalan, manakala ada transisi waktu direksi teknis dengan konsultan pengawas, ya kalau urusan pekerjaan paket itu masih panjang dan juga menjadi titik rawan. Ini harus kita perhatikan. Terakhir, manakala ada pekerjaan yang lewat, saya pikir di dalam kontrak diikat saja. Kalaupun misalkan tidak dibayarkan, itu bagian daripada komitmen bersama gitu. Jadi ya nanti ke depan tahun 2025 ini manakala ada potensi pekerjaan lewat waktu begitu, tidak juga mesti harus gitu kita bayarkan. Manakala ada kesepakatan bersama, manakala ada keterlambatan, kan tidak juga lebih dari 1 atau 2 bulan keterlambatan itu gitu ya. Itu adalah bagian dari political will atau awareness-nya konsultan. Kira-kira seperti itu. Oke, nuhun lewat poinnya keren. SOP di lingkup DPMPR Kebina Marga khususnya Pak, dapat kami laporkan bahwa kita sudah menerbitkan 17 SOP untuk pekerjaan fisik dan konsultan pengawas. 17 SOP. Untuk pemeliharaan rutin ada 13 SOP. Untuk IPPBC 10 SOP. Untuk pemrograman 10 SOP dan perencanaan teknis jaringan jalan Totalnya 17 SOP. Totalnya 61 SOP. 61 SOP. Kemudian terkait perencanaan teknis 9 SOP dan bantuan keuangan 2 SOP. Okay. Nah, evaluasi terhadap SOP jadi ada beberapa yang perlu kita tambahkan Pak. Ini juga masukan dari pemeriksa Pak dari BPK, yaitu untuk pemeliharaan rutin khususnya untuk THL. Jadi perlu ditambahkan SOP untuk sistem pembayaran, untuk sistem rekrutmen dan juga absensi dari THL yang ada. Jadi mereka minta untuk dibuatkan SOP untuk absensi digital. Kemudian untuk pekerjaan fisik juga selain SOP pekerjaan aspal yang sudah kita terbitkan, kita akan coba buat juga SOP pelaksanaan pekerjaan beton semen, yaitu penyiapan pembetonan dan pada saat pembetonan. Kemudian itu mungkin Pak terkait SOP, ini listnya ada. Baik Pak Iwan, jadi kita dari perspektif jumlah SOP udah cukup banyak ya. Bahkan ada beberapa masukan dari BPK, adanya tambahan beberapa SOP gitu. Nah tentunya SOP ini harus kita evaluasi, apakah memang dia gitu, masih linear atau tidak. Itu yang nomor 1 ya. Ini menjadi penting sekali kalau misalkan masih perlu ada penyempurnaan yang tidak kita sempurnakan, dan tentunya SOP ini adalah standar untuk kita bekerja gitu, baik itu pekerjaan fisik maupun pekerjaan pengawas. Kedua, ternyata menjadi concern juga untuk urusan tenaga nafas ya untuk pemeliharaan rutin ini. Saya pikir itu menjadi penting sekali kalau bisa biar betul-betul terkelola dengan baiklah dari mulai proses rekrutmen, kemudian sampai dengan bagaimana sistem pelaporannya gitu ya. Nah ini hal yang penting. Kemudian yang betul ini menarik Iwan ya, kalau misalnya SOP itu ditambahkan bukan hanya saja di perkerasan
badan jalan, tetapi juga bagaimana SOP untuk pemanfaatan bahu yang diperkeras, bahu jalan yang diperkeras gitu, karena beberapa ruas jalan kita ini hampir 27% itu belum oleh standar. Jadi kita ada program yang ingin bagaimana jalan provinsi, semua jalan provinsi itu paling tidak memenuhi standar mereka. Itu juga menjadi penting ya. Dari perspektif teknisnya mungkin kan ada, tetapi dari perspektif tata kelola mulai dari proses perencanaan, metode dan seterusnya itu dituangkan dalam SOP. Karena mulai tahun sekarang ini kita sudah mulai untuk melakukan pelebaran jalan dan pemanfaatan bahu jalan. Sebenarnya bagus ya Pak, jadi segerakan saja, dan tentunya SOP ini sangat ditunggu-tunggu sebagai platform kita untuk bekerja. Oke, saya pikir sudah keren Pak, yang sudah dilakukan, pastikan bahwa apa yang direncanakan termasuk evaluasi ini ya, kita sempurnakan, kita perbaiki. Yang kita rencanakan buat ke depan yang lebih baik ini tentunya jauh lebih bisa disempurnakan lagi. Saya pikir itu, Dewan. Melaporkan terkait pemanfaatan ruginya Pak di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Jadi sebagaimana Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada beberapa jenis pemanfaatan rumija, baik yang retribusi maupun non retribusi. Yang pertama, retribusi itu mencakup neon box, reklame, dan bando. Sedangkan untuk yang non retribusi itu terdiri dari penanaman utilitas kabel udara, kemudian pipa, dan akses jalan masuk ke pasir-pasir. Terkait pencapaian untuk tahun anggaran 2024 Pak, dapat kami laporkan bahwa sejauh ini Dinas Bina Marga telah mengeluarkan 126 rekomendasi teknis terkait izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, yang meliputi 6 izin reklame, 38 perpanjangan reklame, 57 pemasangan utilitas, dan 25 jalan masuk. Sesuai Pergub Jabar nomor 4 tahun 2004 bahwa persyaratan penerbitan IPPJ oleh DPM PTSP adalah adanya Rekomtek yang diterbitkan OPD pengampu. Maka dari itu DBMPR selaku dinas yang memiliki tugas pokok bagian-bagian jalan memiliki tugas untuk melakukan evaluasi teknis usulan IPPJ dan menerbitkan Rekomtek IPPJ. Kemudian ada beberapa kendala Pak terkait reklame, khususnya dalam penertiban penyelenggaraan reklame. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat banyak reklame yang belum berizin Pak, IPPBJ, belum berizin IPPBJ. Nah, pada umumnya sebetulnya reklame ini sudah mempunyai IPR, izin penerbitan reklame, dari kabupaten kota. Jadi sebetulnya secara retribusi mereka membayar pajaknya ke kabupaten kota sudah. Namun untuk izin IPPBJ-nya banyak sekali yang belum melakukan proses izin dari pemerintah provinsi. Nah, ini yang kemarin kita laksanakan koordinasi dengan kabupaten kota, di mana hasil dari koordinasi dengan kabupaten kota itu adalah terdapat list atau daftar pemilik IPR, pemilik izin IPR di kabupaten kota untuk dapat melakukan izin IPPBJ. Jadi kita menerbitkan surat teguran atau himbauan pada para pemilik IPR untuk dapat melakukan proses IPPBJ di Provinsi Jawa Barat. Nah, selain dari itu memang ada juga yang tidak terdapat di IPR juga tidak ada, di IPBJ tidak ada. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita, dan kita coba telusuri, dan mungkin ke depan kita akan melakukan rencana aksi Pak untuk melakukan
pemasangan stiker untuk yang tidak diketahui alamatnya. Kemudian ada kendala lain bahwa belum seluruh kabupaten kota itu mengetahui atau mengetahui bahwa pendirian reklame juga harus melakukan izin PPBJ, Pak. Mendapatkan izin PPBJ. Ya. Jadi memang perlu sosialisasi ke kabupaten kota lebih lanjut agar dihimbau pemilik IPR itu untuk mengurus izin PPBJ-nya. Dan dipersyaratkan ya. Betul, Pak. Jadi memang banyak sekali yang sudah retribusi melalui IPR, namun belum membayar IPPBJ-nya, Pak. Ya. Retribusi IPPBJ. Nah, dari hasil evaluasi kami, Pak, terhadap penertiban IPPBJ tahun anggaran 2025 ini, yang pertama memaksimalkan target PAD, Pak, menjadi 1,7 miliar dengan 44 reklame. Kemudian melanjutkan rencana aksi penertiban IPPBJ, Pak, pendataan, teguran, dan pemasangan stiker. Okay. Selanjutnya koordinasi lebih lanjut dengan kabupaten kota terkait, Okay. dan penuntasan IPPBJ yang masih terkendala. Okay. Dan perlu juga diterbitkan terkait SOP, Pak, karena banyaknya permintaan pembukaan median. Sepertinya untuk pembukaan median ini perlu SOP khusus gitu ya, karena tidak termasuk dalam perizinan sebetulnya, Pak, kalau pembukaan median. Kemudian rencana aksi selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi perihal IPPBJ serta peraturan terkait rujak ke kabupaten kota. Dan kami sudah menyusun rencana aksi, Pak, untuk penertiban IPPBJ, dan sudah juga dilaksanakan. Yang pertama terkait desk sinkronisasi dengan kabupaten kota, melengkapi data, kemudian menerbitkan teguran 1, 2, dan 3 dari PTD sudah banyak dilayangkan, kemudian tindak lanjut teguran, dan langkah berikutnya adalah untuk penertiban pemasangan stiker, Pak. Oke. Mungkin itu mohon arahan terkait. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi poin pertama bahwa kita sudah bisa memetakan persoalan bagaimana pemanfaatan uang negara. Ya. Satu diantaranya adalah ada yang sudah diterbitkan IPR tetapi belum memiliki IPPBJ. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menyampaikan informasi ini kepada kabupaten kota penerbit IPR. Yang kedua adalah ada yang sama sekali tidak punya baik IPR maupun IPPBJ. Ya kan, strateginya tadi disampaikan seperti itu. Menurut saya kalaupun misalkan yang belum memiliki IPPBJ tetapi sudah memiliki IPR, yang ditegur itu kabupaten kotanya penerbit izin. Ya, jadi bukan hanya saja si pemegang izin, tapi si penerbit izin kita sampaikan bahwasanya menurut ketentuan peraturan perundang berlaku yang ada di ruang milik jalan punya provinsi itu harus. Kalau tidak ya suruh cabut aja. Jadi jangan dipersalahkan si pemegang izinnya, tapi yang memberikan izin IPR-nya itu, ya, sambil juga tentunya di CC si pemegang IPR itu. Yang kedua soal yang tidak punya, ya, ini memang harus dimasifkan kalau perlu ya, supaya tidak menjadi blunder, diinformasikan kepada publik gitu sebelum kita lakukan penyegelan atau pemberian stiker. Jangan sampai nanti ini menjadi sebuah persoalan. Diberikan kesempatan dulu kan, ya kalau saya. Jadi informasikan dulu pada publik, kemudian diberikan kesempatan satu ini untuk memproses. Kalau yang mau proses itu dipercepat, tapi kalau misalnya tidak memproses baru kita pasang stiker lah, kira-kira. Juga strategi ya. Dan ini harus cepat. Kemudian SOP tentang media jalan ini saya pikir itu menjadi penting sekali, ya. Menjadi penting sekali dan itu harus segera kita buatkan regulasi. Sebenarnya itu udah bagus banget. Jadi rencana aksinya
agak sedikit out of the box gitu. Ya, harus out of the box gitu. Bagaimana rencana aksi ini betul-betul efektif. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti arah kebijakan pimpinan kita, gitu ya. Beliau menginginkan cepat dan efektif, gitu. Cepat, efektif, dan tidak membuat atau meninggalkan masalah. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bidang Harbang. Sampai ketemu lagi dengan saya pada pagi hari ini untuk mendiskusikan terkait sosialisasi anti korupsi, khususnya di kebinamargaan ya. Untuk dasar-dasar atau peraturan kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 terkait pemberantasan korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu perubahan Nomor 31 Tahun 99. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tahun 2002 terkait KPK. Kemudian juga kita merujuk ke peraturan terkait ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait ASN ya. Itu ya, ASN harus tunduk pada peraturan perundangan, nilai-nilai dan kode etik profesi. Jadi terkait korupsi ini, apa itu yang dimaksud korupsi? Korupsi adalah salah satu definisinya ya, pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, gitu kan, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan, gitu. Nah itu untuk jadi ada unsur penyalahgunaan kepercayaan, ada mendapatkan keuntungan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tipikor juga disebutkan perbuatan korup dilakukan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jadi diri sendiri atau orang lain atau perusahaan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya, dan kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Ulangi aja Pak, perkataan yang sebelum 1, 2, 3. Jadi perbuatan korup dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Jadi ada keuntungan diri sendiri atau orang lain ya, enggak. Dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Jadi ada unsur keuntungan diri sendiri dan merugikan negara. Bentuk-bentuknya apa? Nah ini bentuk-bentuknya macam-macam ya. Misalnya ada gratifikasi, ada juga pemerasan, ada perbuatan curang, mengatur tender, suap menyuap dan lain sebagainya. Ini kita harus hati-hati karena kita di Dinas Bina Marga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kaitan dengan penyelenggaraan pengadaan barang jasa ini banyak sekali celah yang rawan ya, terjadinya perilaku korupsi. Misalnya dalam tender ada pengaturan tender, misalnya ada markup itu dilarang, atau penyusunan HPS yang tidak profesional sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kemudian juga adanya ya tadi seperti gratifikasi dari penyedia itu dilarang ya. Ada beberapa hal lain ya, itu ya. Jadi secara
itu misalnya dalam perjalanan itu kan ada persiapan ya, dalam proses pengadaan, kemudian pelaksanaan pengadaan. Dalam pelaksanaan pengadaan itu ada adendum misalnya, ada item baru. Nah, item baru ini harus hati-hati dalam melakukan adendum. Dipastikan bahwa harganya atau menyusun harganya, negosiasi harga dan penyedia harus betul-betul berdasarkan hasil survei. Nah, itulah titik-titik rawan yang harus kita waspadai ya, khususnya di pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa contoh ya, contoh terkait kasus yang tidak di sini tapi di instansi lain itu ada namanya OTT ya, operasi tangkap tangan oleh KPK. Itu terkait gratifikasi. Itu beberapa waktu lalu ada kejadian OTT. Jadi si penyedia jasa memberikan gratifikasi kepada PPK dan ditangkap oleh KPK. Itu sebetulnya gratifikasi ya. Secara fisik di lapangan itu fisiknya bagus, memenuhi syarat, memenuhi spek, harganya juga kompetitif, tapi ada gratifikasi. Nah, ini yang titik-titik rawan, jangan sampai kita terkena hal-hal seperti ini. Itu mungkin terkait terkait korupsi ya, yang perlu kita hindari. Ada juga terkait ini misalnya SPPD ya, perjalanan dinas ya, misalnya ada yang berangkat 5 orang misalnya, ditambahin lah jadi 6 orang. Nah, itu juga termasuk fiktif, itu nggak boleh. Kemudian juga contoh lain terkait markup harganya di markup, misalnya Mamin harganya 50.000 tambahin lah jadi 100.000 misalnya. Itu udah perilaku korupsi juga. Nah, itulah contoh-contoh perilaku korupsi yang harus kita sama-sama hindari ya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Mungkin ada pertanyaan? Nah, ada juga ini jenis-jenisnya, ada gratifikasi ya, itu dari penyedia ngasih hadiah gitu ya. Kemudian ada juga suap ya, suap misalnya perizinan ya dipersulit supaya mendapatkan mendapatkan hadiah, itu nggak boleh juga. Kemudian apalagi yang sifatnya meras ya, pemerasan. Jadi minta sepihak ke pihak lain gitu ya untuk memperlancar urusan, itu tidak. Begitu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal untuk pelaksanaan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.